Nah, yang kedua nih Bu, kendala para qori-qori'ah, terutama qori-qori'ah pemula, ini banyak yang nafasnya itu pendek Bu. Sehingga ketika melakukan Al-Quran itu harus tanafus, mengambil nafas berkali-kali. Satu lagu biasanya sampai 2 kali, 3 kali, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada yang ketika jawabnya kuat, tetapi jawabnya di situ tidak kuat. Barangkali ada tip-tip khusus dari untuk para qori-qori'ah kita. Iya, kalau saya selalu ada kesempatan untuk melatih atau ngajar, baik yang TC maupun di pendidikan-pendidikan tertentu, ada di PPIQ di Jakarta itu selalu. Terus di sini kita mulai di Baitul Quran dan sebagainya. Yang paling pertama dan utama untuk melatih napas itu selalu yang penyakit bawaan mereka itu rata-rata itu dari waktu awal itu ya, dasarnya itu. Karena dia dari guru awal itu belum bisa terlatih untuk itu. Jadinya penyakitnya nih kayaknya tanafus. Betul. Kita arahkan. Nah, sebenarnya kalau napas pendek itu tidak menjadi alasan untuk tidak napas panjang. Kalau dia mau berlatih dan tahu teknisnya. Nah, disitulah tugas kita. Nah, jadi yang pertama kita arahkan. Sewaktu dia mau mulai, dia harus tarik napas. Ditarik napas, ditahan di dada. Jadi menariknya dengan hidung, dengan mulut Bu? Tarik napasnya? Atau gitu Bu? Hidung. Oh, dengan hidung ya? Hidung. Kemudian udah ditarik, udah ditahan, baru dikeluarkan. Dan kita melatihnya dari ayat yang pendek-pendek. Misalkannya surah Ad-Duha, misalkannya. Nah, seperti itu. Contoh nih, perlu contoh tidak? Boleh. Contoh. Nah, jadi misalnya gini, napasnya pendek. Kita lihat dulu. Coba tarik napas. Dari taus. Coba taus, tarik napas. Tarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mereka nggak tarik napas nggak bakalan. Iya, betul. Kemudian tarik lagi napas. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya udah ditarik tuh jangan diturunin. Kita langsung mulai. Nah, yang kebanyakan kan nariknya tahu gitu. Bisa gitu. Betul. Tapi setelah itu dilepas baru dia mulai. Oh iya, betul. Nah, kebanyakan seperti itu Bu ya, betul. Nah, jadi kita latih anak itu dari ayat yang pendek itu tadi. Seperti Ad-Duha itu. Wad-duha wal-laili iza saja. Kayaknya di ujung kita berhenti itu masih enteng napasnya. Berarti masih bisa untuk disambung. Makanya kita sarankan ulangi lagi. Lewati tempat tadi. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah. Sampai napasnya habis. Sampai mana? Sampai ayat berapa? Diulang lagi dari Wad-duha gitu. Ulang gitu, lagi. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula.
Berarti masih ada sisa. Masih ada sisa, Kita masih. coba walaupun 1-2 huruf. Betul betul. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah. Wih, panjang tuh. Masih ada, Bu? Seperti itu. Masih ada lagi napasnya? Insya Allah ada sedikit, tapi saya rasa buat contoh ya. Contoh ini Subhanallah. supaya anak-anak kita tahu teknisnya, ilmunya untuk memanjangkan napas seperti itu. Kemudian Kalau dari ini, Bu, kalau dari olahraga sangat berpengaruh nggak untuk napas panjang itu? Senam misalnya atau renang gitu. iya, olahraga itu kan untuk menyehatkan badan. Kuncinya kita sehat. Iya ya. Nah, kuncinya sehat. Kerja apa aja, olahraga apa aja ya, kuncinya sehat. Iya. Ya kalau kita nggak sehat, napas kita juga bisa Iya, pendek. betul. Kemudian kelemahan peserta kita itu tadi menurut Ustadz suka ketinggian. Betul. Memang itu banyak sekali seperti itu. Karena dia teknis waktu awal itu nggak bisa Ustadz. Iya. Padahalnya itu bisa. Itu yang nggak ada obatnya, nggak ada teknisnya untuk memperbaiki itu cuman satu, suaranya pales. Iya. Kalau suaranya biasa-biasa aja, sedang-sedang aja, masih bisa dipoles Iya. untuk menjadi lebih bagus dan lebih tinggi. Dia mampu untuk mengambil sampai ke jawab tadi. Nah, teknisnya dia, kalau dia nggak bisa dijawab, berarti waktu awal itu nada ta'awuz itu dia harus ambil nada serendah mungkin. Tapi jangan sampai rendahnya nggak kedengeran. Oh iya. Nah, seperti itu. Misalnya dia ngambil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalnya kan. Tapi nanti waktu jawab dia nggak kuat. Oh iya. Berarti Ta'awudnya. waktu ta'awuz awal itu harus dirubah nadanya, diturunin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Ta'awuz saja. Kalau basmalah kan otomatis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kuncinya cuma satu. Nada ta'awuz itu harus diambil nada yang paling rendah supaya berapapun kemampuan suaranya, tinggi suaranya, dia bisa untuk sampai ke jawab. Kan biasanya kan terlalu pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jawabnya cekokan kan seperti itu kan Iya, ada. karena dia ketinggian nada Iya. awalnya. Betul. Itu aja ketinggian di nada awalnya. Sehingga untuk jawab dia udah nggak kuat, nggak mampu. Ya, jadi itu semua dengan teknis dan aturan yang sudah ada sebenarnya Ustadz. Tergantung juga guru itu sendiri, ya nggak harus kita ya, yang lain juga yang misalnya kepingin mengajarkan itu harus dua teknis itu dikuasai. Pertama cara memanjangkan napas, yang keduanya cara mengatasi suaranya yang suka pecah di nada tinggi, suka nggak nyampai tingginya. Betul. Nah, karena teknis awalnya nadanya tidak dipersiapkan serendah mungkin supaya nanti waktu nada tinggi dia bisa mencapai. Saya rasa teknisnya cuma dua itu, tapi untuk prakteknya itu tidak ada lain
harus continue, rutin, betul. Ustaz. Tidak bisa cuman sekali, dua kali udah bisa. Betul. Alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan ilmu nih tentang bagaimana napas kita panjang dan suara kita tidak falas.